السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من النار. إخواني في الله رحمني ورحمكم الله جميعا. Pada pertemuan yang lalu kita masih membaca tentang hak zawj 'ala zawjah, hak seorang suami atas istrinya, dan masih dalam pembahasan tentang hak seorang suami atas istrinya adalah di mana seorang istri dia berkhidmat melayani, mengurusi kebutuhan suaminya, dan nasyak wala baik tidak dilakukan lagi, bahwasanya termasuk dari bagusnya atau baiknya pergaulan muamalah antara suami dengan istri, manakala istrinya tersebut dia berkhidmat kepada suaminya, melayani, mengurusi kebutuhan suaminya, serta membantu suaminya dalam perkara-perkara yang dibutuhkan. Adapun tentang hukum seorang istri berkhidmat terhadap suaminya, maka diperselisihkan oleh para ulama. Di antara para ulama ada yang berpendapat wajib bagi seorang istri untuk berkhidmat kepada suaminya, dan di antara ulama yang lainnya berpendapat bahwasanya khidmatus zawji 'ala zawjiha, khidmat yang dilakukan oleh seorang istri terhadap suaminya adalah mustahab saja, tidak sampai wajib. Dan pada pertemuan yang lalu kita telah menyebutkan pendapat serta adillah, dalil-dalil dari para ulama yang menyatakan akan wajibnya seorang istri berkhidmat kepada suaminya. Di antara para ulama
al-mu'asirin kontemporer yang berpendapat wajibnya seorang istri berkhidmat kepada suaminya adalah as-suyukh as-salasah, 3 masyayikh kibar, dan Syekh Al-Albani rahimahullah taala, Syekh Ibnu Utsaimin dan Syekh Muqbil rahimahumullah taala. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka pada pertemuan kali ini kita akan membaca pendapat para ulama, dan ini adalah pendapat jumhur, mayoritas atau kebanyakan para ulama. Qala Abu Abdullah Al-Wadi'i hafizahullah ta'ala, wa dhahaba al-jumhur ila annahu mustahabbun. Al-jumhur, mayoritas para ulama, berpendapat bahwasannya khidmatul zawji ala zawjiha, khidmat yang dilakukan oleh seorang istri terhadap suaminya adalah mustahab, tidak wajib. Lalu mereka menyatakan li'anna muqtadul 'aqdi al-istimta', li'anna muqtadul 'aqdi al-istimta' faqat, dikarenakan konsekuensi dari akad nikah, dari akad sebuah pernikahan adalah untuk bersenang-senang saja. Al-istimta' faqat, hanya untuk bersenang-senang. Seorang suami bersenang-senang dengan istrinya, dan seorang istri bersenang-senang dengan suaminya. Wa'adha hadzal qaul Ibnu al-Qayyim fi Zadul Ma'ad ila Malik wa Syafi'i wa Abi Hanifah. Dan Ibnu al-Qayyim menyandarkan pendapat ini kepada Al-Imam Malik, Al-Imam Syafi'i, dan Al-Imam Abu Hanifah rahimahumullah ta'ala. Wa huwa qaulu Ahmad kama azzahu ilaihi Ibnu Qudamah fil Mughni ma'a Syarh al-Kabir. Dan ini adalah pendapat Imam Ahmad bagaimana dinyatakan, disandarkan oleh Ibnu Qudamah. Ibnu Qudamah menyatakan bahwasannya ini merupakan pendapat Al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Wa qaul Ibnu Hazm fil Muhalla. Dan pendapat ini juga merupakan pendapat Ibnu Hazm rahimahullah ta'ala. Wa ajabu 'anil adillah allati fiha al-khidmah liz-zawj. Wa ajabu, dan mereka menjawab dari dalil-dalil allati fiha al-khidmah liz-zawj, yang menyebutkan tentang khidmah yang dilakukan oleh seorang istri terhadap suaminya. Kasus seperti Fatimah al-Mazkurah huna, seperti kisah Fatimah radhiyallahu taala anha binti Rasulullah alaihi salatu wassalam, zaujatu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Seperti kisah Fatimah putri Rasulullah alaihi salatu wassalam, istri dari sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, yang telah disebutkan di dalam kitab ini. Bagaimana khidmah, pelayanan yang luar biasa yang dilakukan oleh Fatimah radhiyallahu taala anha terhadap suaminya. Sampai-sampai Fatimah radhiyallahu taala anha di dalam mengerjakan tugas-tugas rumah tangganya, ya sampai-sampai tangannya pun terluka. Dan Ali radhiyallahu taala anhu sangat kasihan terhadap istrinya Fatimah radhiyallahu taala anha, dan Ali radhiyallahu taala anha memerintahkan Fatimah untuk datang kepada Nabi alaihi salatu wasallam meminta khadim, meminta pelayan.
yang bisa membantu Fatimah radhiyallahu taala anha atau menggantikan kedudukan Fatimah untuk melakukan kebutuhan-kebutuhan di dalam rumah tangganya. Tetapi Rasul alaihi salatu wassalam tidak mengabulkan permintaan Fatimah radhiyallahu taala anha. Demikian pula kisah dari Asma binti Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhuma. Hinama kana ta'rifu li-Zubair farasahu min masafati thulusai fathah wa nahwu dzalik. Demikian pula kisah dari Asma bintu Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhuma. Kisah dari Asma, putri dari sahabat yang termulia, sahabat yang paling mulia, manusia yang termulia setelah para nabi dan para rasul secara mutlak, yakni Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhuma. Di mana Asma adalah istrinya Zubair ibn al-Awwam radhiyallahu taala anhu. Bagaimana khidmat yang dilakukan oleh Asma terhadap suaminya, di mana Asma radhiyallahu taala anhuma memberikan makan kepada kudanya Zubair radhiyallahu taala anhu, padahal jaraknya sangat jauh, ya sejarak 2/3 farsah wa nahwi dzalik. Nah, أن هذا من باب حسن العشرة بين الزوجين مع أن الأولى عندهم خدمة الزوج. Mereka menjawab, yakni jumhur para ulama menjawab adillah dalil-dalil yang dikemukakan oleh para ulama yang menyatakan wajibnya seorang istri berkhidmat kepada suaminya. Kata mereka, anna hadza min babi husnil isra. Bahwasanya yang dilakukan oleh mereka ini hanya termasuk dari bab bagusnya pergaulan baina zawjain, antara suami dengan istrinya. Bukan wajibnya, bukan menunjukkan atas wajibnya seorang istri berkhidmat kepada suaminya. Tetapi mereka adalah termasuk dari suri teladan dan contoh yang patut dicontoh oleh para istri. Jadi mana mereka pergaulannya sangat bagus, ya terhadap suaminya, sampai-sampai mereka memberikan khidmat kepada suaminya tersebut. Ma'anal aula indahum khidmatuz zawj. Bersamaan bahwasannya al-aula indahum yang lebih afdal, lebih utama, lebih mulia di sisi mereka, di sisi para ulama yang menyatakan mustahab, yang lebih utama adalah seorang istri berkhidmat kepada suaminya. Nah, ini pendapat dari jumhur yang menyatakan mustahab. Tetap menurut mereka yang afdal, yang lebih utama adalah seorang istri dia berkhidmat kepada suaminya. Qala Ibnu Qudamah fil Mughni al-aula laha فعل ما جرت العادة بقيامها به لأنه العادة ولا تصلح الحال إلا به ولا تنتظم المعيشة بدونه. Berkata Ibnu Qudamah di dalam Al-Mughni, al-aula laha, yang lebih utama bagi seorang istri adalah mengerjakan majaratul adah bi qiyamiha bihi, mengerjakan sesuatu yang memang secara adat, secara kebiasaan, memang hal itu biasa dilakukan oleh para wanita, oleh para istri. Li'annahum 'adat wa la tasluhul 'an wa la tasluhul hal illa bihi. Karena yang demikian itu adalah adat, kebiasaan, ya di mana keadaan itu tidak akan menjadi baik kecuali dengan adanya adat yang berlaku di daerah setempat. Dan kehidupan itu tidak akan teratur tanpa adanya adat. Nah, sehingga kata Ibnu Qudamah rahimahullah ta'ala yang lebih utama adalah kembali kepada adat, di mana seorang istri dia
mengerjakan suatu pekerjaan atau suatu pelayanan yang memang biasa dilakukan oleh wanita, yang biasa dilakukan oleh seorang istri ya di daerahnya, di masyarakatnya ataupun di negerinya. Nah, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, perkara ini adalah perkara yang sangat penting, yakni khidmatuz zaujah ala zawjiha, pelayanan yang dilakukan oleh seorang istri terhadap suaminya, di mana perkara ini adalah perkara yang akan membawa rumah tangganya menuju rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah insyaallah, menuju rumah tangga yang penuh dengan kebahagiaan. Manakala seorang istri dia memiliki akhlak yang baik, memiliki sopan santun, memiliki perangai yang bagus dan pelayanan yang luar biasa ya terhadap suaminya, maka wahai para istri, apabila kalian melakukan khidmat terhadap suamimu dalam rangka untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa taala, selain engkau akan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, maka engkau juga akan mendapatkan ridha suami, dan itu akan membawa dirimu insyaallah ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala dan ke dalam rumah tangga yang penuh dengan kebahagiaan. Sehingga seharusnya seorang istri dia memiliki sifat peka dan kewanitaan yang memang ketika dia menjadi istri atau sudah menjadi istri, maka hendaknya dia mengetahui pekerjaan-pekerjaan apa atau pelajanan-pelajanan apa yang harus dilakukan oleh istri terhadap suaminya. Nah, misalnya, yakni dengan memberikan pelayanan kepada suaminya, ia berupa mencucikan bajunya misalnya, atau memasak makanan untuknya, atau memberikan minum manakala suaminya datang, atau membantu kesulitan-kesulitan yang ada pada seorang suami. Ya, sehingga jadilah engkau wahai para istri sebagai penolong, sebagai penghibur, ya bagi suamimu. Ya insyaallah ta'ala, ya perkara yang seperti ini akan menjadi baik ya di dalam kehidupan rumah tanggamu. Sehingga jangan sampai seorang istri ya kemudian dia melimpahkan pekerjaan-pekerjaan yang secara adat, secara kebiasaan itu dilakukan oleh seorang wanita, kemudian dia limpahkan kepada suaminya tanpa ada kebutuhan atau tanpa ada alasan yang dibenarkan. Apalagi sampai seorang istri dia berani memerintahkan suaminya untuk melakukan ini dan itu dari pekerjaan-pekerjaan atau perbuatan-perbuatan yang selayaknya dilakukan oleh seorang wanita. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, ini perkara yang ketujuh dari hak seorang suami atas istrinya. Nah, kemudian perkara yang ke-8 di antara hak seorang suami atas istrinya, alla tas'alahu talaq fi ghairi ma ba'd. Qala al-Imam Abu Dawud haddatsana Sulaiman bin Harb haddatsana Hammad an Ayyub an Abi Khilabah an Abi Asma an Thawban anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ayyuma imra'atin sa'alat zawjaha talaq fi ghairi ma ba'sin fa haramun 'alaiha ra'ihatul jannah. Allah tas'alahu talaq, yakni seorang istri tidak meminta talak kepada suaminya fi ghairi ma ba'd, tanpa ada alasan yang dibenarkan. Ya, tanpa ada alasan yang dibenarkan atau tanpa ada permasalahan apa-apa.
Qala Imam Abu Dawud, berkata Imam Abu Dawud meriwayatkan hadis sampai kepada sahabat Thauban radhiyallahu taala anhu bahwasanya Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Ay mamra'atin sa'alat zawjaha talaq fi ghairi ma ba'd fa haramun 'alaiha raihatul jannah." Istri mana saja yang minta kepada suaminya talak, minta cerai kepada suaminya tanpa ada permasalahan apa-apa, tanpa ada kebutuhan yang dibenarkan, fa haramun 'alaiha raihatul jannah, maka diharamkan baginya semerbak bau wangi al-jannah, yakni surga Allah Subhanahu wa taala. Wal hadis isnaduhu sahih. Hadis ini sanadnya adalah sahih. Qanitin rahimani rahimakumullah jami'an. Ya, sehingga bagi para ummahat, bagi para istri, berhati-hatilah kalian dari meminta talak ya kepada suami kalian. Janganlah bermudah-mudah mengucapkan ceraikan aku, talaklah aku kepada suaminya. Ya, terutama ketika memang tidak ada permasalahan apa-apa, tidak ada kebutuhan yang mendesak, tidak ada alasan yang dibenarkan di dalam syariat ini, kemudian dia bermudah-mudah di dalam minta talak kepada suaminya. Karena barakallahu fikum, yang namanya ikatan pernikahan adalah ikatan yang suci, ikatan yang kuat, yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga jangan sampai engkau memutuskan atau bermudah-mudah memutuskan ikatan pernikahan tersebut ya tanpa ada alasan yang dibenarkan di dalam syariat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga datang ancaman dari hadis Rasulullah alaihi salatu wasallam, wanita mana saja, istri mana saja yang minta talak kepada suaminya tanpa ada alasan yang dibenarkan, maka haram baginya masuk atau haram baginya untuk mencium bau semerbak wanginya al-jannah, surga Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Di dalam permasalahan as-salat, permasalahan talak ini adalah permasalahan yang sangat urgen, sangat penting untuk diketahui oleh para suami dan para istri. Sekali lagi bahwasanya permasalahan talak adalah permasalahan yang sangat penting diketahui ilmunya oleh seorang suami dan istri. Karena namanya kehidupan rumah tangga dan kita tidak berharap yang demikian, ya terkadang terjadi sesuatu yang tidak kita bayangkan. Namanya kehidupan pertama mungkin kehidupan yang begitu indah. Ya, akan tetapi setelah melewati hari-hari dan hari demi hari, bulan demi bulan dan tahun demi tahun, kemudian dia memang membutuhkan perkara ini, yakni as-salat, maka sesungguhnya as-salat bukan merupakan perkara yang dilarang dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Di mana hukum daripada talak ini berbeda-beda sesuai dengan kondisi dan keadaan. Terkadang hukumnya adalah mubah, terkadang hukumnya adalah makruh, terkadang hukumnya adalah mustahab bagi seorang suami untuk mentalak istrinya, bahkan terkadang hukumnya wajib bagi seorang suami untuk mentalak istrinya, dan terkadang pula hukumnya haram bagi seorang suami untuk mentalak istrinya. Sehingga perkara-perkara seperti ini seyogianya seharusnya untuk dipelajari oleh seorang suami terkhusus sebagai pihak yang memegang talak. Sebagai gambaran secara global dari permasalahan talak, karena kita mendengar berbagai macam permasalahan-permasalahan ini muncul, ya di mana setelah diteliti secara syariat ternyata talak yang dilakukan oleh seorang suami adalah talak yang bid'ah atau talak yang tidak sesuai dengan syariat, yang melakukan kebid'ahan di dalam mentalak istrinya. Maka ketahuilah bahwasanya perkara talak itu ada dua. Ada talak yang sunni, ada talak yang sunni, dan ada talak yang bid'ah. Ada talak yang bid'ah. Yang dimaksud dengan talak yang sunni
talaq alladhi waqa'a 'ala al-wajh al-mashru' alladhi shar'ahu Allah wa rasuluh. Wa dzalika bi an yutalliqaha talqatan wahidatan fi tuhrin lam yujami'ha fihi wa yatrukuha hatta tanqadi 'iddataha. Fa hadha talaqul sunni min jihatil 'adad. Nah, yang dimaksud dengan talak sunni adalah talak alladzi waqa'a, yang dilakukan 'ala al-wajh al-masyru', sesuai dengan syariat yang disyariatkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Wa dzalika bi an yutalliqaha talqatan wahidah, yakni dengan cara dia mentalak istrinya dengan satu kali talak. Dia mentalak istrinya dengan satu kali talak, tidak langsung 2 ataupun 3, tetapi dia mulai dari talak pertama. Fituhrin lam yujami'ha fihi, dia mentalak istrinya ketika istrinya tersebut dalam keadaan suci. Dalam keadaan suci, lam yujami'ha fihi, yang dia belum menjimai istrinya. Dalam keadaan suci dan belum disetubuhi oleh suaminya. Wa yatrukuha hatta tanqadi 'iddataha, kemudian dia membiarkan istri tersebut sampai habis masa iddahnya. Ini adalah talak yang sunni, yang sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. yakni dia mentalak istrinya satu kali talak, tidak 2 ataupun 3. Kemudian dia mentalak istrinya ketika istrinya dalam keadaan suci. Misalnya setelah haid, kemudian istrinya dalam keadaan suci, maka dan dia belum menjimai istrinya, belum bersuku dengan istrinya, maka dia boleh untuk mentalak istrinya. Ini maksud mentalak istrinya dalam keadaan suci dan dia belum berjima, bersuku dengan istrinya tersebut. Kemudian dia terus membiarkannya sampai habis masa iddahnya, maka ini jatuh talak padanya. Nah, kemudian talak yang kedua adalah talak yang bid'i, talak yang bid'ah. Wa alladhi yuqimu sahibuhu 'ala al-wajh al-muharram, adalah talak yang dilakukan oleh seorang suami 'ala al-wajh al-muharram, dengan cara yang diharamkan di dalam syariat. Wa dzalika bi an yutalliqaha thalathan bi lafdhin wahid, yakni dengan cara dia mentalak istrinya 3 dengan satu lafaz. Dengan satu lafaz. Saya talak kamu dengan talak 3 langsung. Ini adalah talak yang beda ini. Aw yutalliquha wa hiya haidun aw nufasah. Termasuk talak ini pula ketika seorang suami mentalak istrinya dalam keadaan istrinya tersebut itu haid atau nifas. Ini tidak boleh, haram bagi seorang suami untuk mentalak istrinya ketika istrinya dalam keadaan haid ataupun nifas. Aw yutalliquha fi tuhri wad'iha fihi wa lam yatabayyan hamluha. Demikian pula ketika dia mentalak atau dia mentalak istrinya fi tuhri wad'iha fihi, di mana istrinya habis dia tukui, habis dia jimai dan belum jelas kehamilannya. Ya, ketika sudah suci, habis haid, habis nifas, sudah suci, kemudian seorang suami dia bersuku dengan istrinya dan belum jelas apakah istrinya itu hamil atau tidak, maka haram bagi seorang suami untuk mentalak istrinya. Nah,
Karena tidak jelas apakah istrinya tersebut dalam keadaan suci, dalam keadaan hamil atau tidak hamil. Kalau sudah jelas kehamilannya, maka boleh bagi seorang suami untuk mentalak istrinya. Nah, yang mentalak istrinya yang dalam keadaan hamil itu boleh, termasuk dalam talak yang sunni. Nah, justru yang tidak boleh ketika belum jelas. Sudah datang waktu suci, kemudian seorang suami menggauli istrinya, dan belum jelas apakah istrinya itu hamil atau tidak, maka haram bagi seorang suami untuk mentalak istrinya. Nah, wajib. Jelas ya Muslim? Nah. Kemudian perkara yang ke-9. Hak seorang suami atas istrinya. Annahu idza mata 'anha tahiddu 'alaihi 4 ashhur wa 'ashra. Qala Allah Ta'ala: وَالَّذِينَ يَتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ 4 أشهر وعشرا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ. Bahwasanya apabila suaminya meninggal, maka wajib bagi seorang istri untuk berihdad, yakni berkabung dengan meninggalkan berhias dan bersolek. Dan tidak menerima pinangan. Nah, pinangan dari orang lain. Tidak memakai wewangian, tidak bersolek, tidak berdandan yang menarik perhatian bagi lelaki lain. Maka apabila seorang suami dia meninggal dunia, maka istrinya wajib untuk berihdad, berkabung selama 4 bulan 10 hari. Selama 4 bulan 10 hari. Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala Al-Baqarah 234. Dan orang-orang yang meninggal di antara kalian para suami, kemudian mereka meninggalkan para istri, maka hendaknya para istri dia menangguhkan dirinya, melakukan iddad, berkabung selama 4 bulan 10 hari. Fa'idza balagna ajalahunna fala junaha 'alaikum fima fa'alna fi anfusihinna bil ma'ruf. Apabila sudah habis masa iddahnya, maka tidak mengapa bagi kalian untuk membiarkan mereka melakukan apa yang mereka inginkan dengan cara yang sopan, dengan cara yang baik. Wallahu bima ta'maluna khabir, dan Allah Maha mengetahui apa yang kalian lakukan. Nah, ini adalah ilmu yang sangat penting. Dikarenakan kehidupan rumah tangga adalah bukan kehidupan yang abadi. Pasti kita semua akan meninggalkan dunia ini. Apakah istri kita dahulu atau suami kita dahulu? Atau bersamaan dua-duanya? Nah, semuanya telah dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, setiap jiwa pasti akan mengalami maut. Dan begitu indah syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang begitu sempurna. Ia mengatur segala perkara yang membawa kemaslahatan kepada hamba-hambanya. Di antaranya yakni syariat iddad bagi seorang istri ketika ditinggal oleh suaminya. Qala al-Hafidz Ibnu Katsir fi Tahqiq al-Walid rahimahullah, "Hada amrun min Allah lin-nisa allati yutawaffa anhunna azwajuhunna an ya'tadna 4 ashhur وعشر 4 أشهر و10 ليال وهذا الحكم يشمل الزوجات المدخول بهن وغير المدخول بهن بالإجماع. Nah,
Berkata Al-Hafidz Ibnu Katsir dengan tahqiq Asy-Syaikh Muqbil rahimahullah, ayat ini di dalamnya terkandung perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada para wanita yang ditinggal mati oleh suaminya agar mereka melakukan beriddah atau beriddah, menjalani masa iddah selama 4 bulan 10 hari. Wa hadzal hukmu yashmal zawjat al-madkhul bihinna, dan hukum ini mencakup seorang istri yang telah digauli atau telah dicampuri atau telah disetujui oleh suaminya, atau mencakup pula seorang istri yang belum dijimai, ya seorang istri tetapi masih perawan. Mungkin tidak? Mungkin. Nah, ba'da akad nikah, ia belum sempat melakukan jima, kemudian suaminya meninggal. Nah, ini namanya seorang istri yang ghairul madkhul, yang belum dicampuri. Maka iddah ini berlaku baik bagi istri yang sudah dicampuri oleh suaminya atau yang masih perawan, yang belum dicampuri oleh suaminya. Dan ini adalah pendapat yang sesuai dengan ijma' kesepakatan para ulama. Nah, famustanaduhu fi ghairi maqtul fiha umumul ayat al-karimah, dan sandaran pegangan ataupun landasan bahwasanya iddah ini berlaku pula bagi seorang istri yang belum dicampuri oleh suaminya. Sandaran mereka adalah keumuman ayat yang mulia ini yang tadi kita bacakan, yakni walladzina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhur wa 'ashra. Dan mereka meninggalkan istri-istri. Di sini disebutkan secara umum para istri, baik istri yang sudah disetujui oleh suaminya atau belum disetujui oleh suaminya. Nah, karena seorang wanita menjadi istri bagi suaminya di mujarad akad, ya, dengan semata-mata akad, maka seorang wanita sudah menjadi istri bagi suaminya. Nah, ini sandaran, yakni iddah berlaku pula bagi seorang istri yang belum dicampuri oleh suaminya adalah keumuman ayat yang mulia ini. Apakah ada di dalam hadis? Ada. Wa hadzal hadis alladzi rawahu Imam Ahmad wa Ahlus Sunan wa sahahahu at-Tirmidzi. Demikian pula hadis ini yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ahlus Sunan dan disahihkan oleh Imam At-Tirmidzi, anna Ibnu Mas'ud su'ila an rajulin tazawwaja imra'atan famata 'anha wa lam yadkhul biha. Bahwasanya Ibnu Mas'ud ditanya tentang seorang suami yang menikahi atau seorang laki-laki yang menikahi seorang wanita, kemudian suaminya tersebut meninggal dalam keadaan dia belum menjimai istrinya dan belum memberikan mahar kepadanya. Fataraddadu ilaihi miraran fi dzalika faqala. Kemudian berkali-kali Ibnu Mas'ud ditanya tentang permasalahan ini. Kemudian beliau menyatakan, aqulu fiha bi ra'yi fa in yakun shawaban fa min Allah wa in yakun khata'an fa minni wa min asy-syaitan. Aku berpendapat tentang pada permasalahan itu dengan ra'yi, dengan akalku, yakni dengan jalan ijtihad, dengan ijtihad dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala. Apabila ijtihadku benar, maka itu datang dari Allah, dan apabila ijtihadku salah, maka itu datang dariku dan juga dari syaitan. Wallahu wa rasuluhu bari'ani minhu. Allah dan Rasulnya berlepas diri dari ijtihad dan keliru tersebut. Maka jawaban beliau, la qada kamilan, baginya mendapatkan mahar yang sempurna. Dia mendapatkan mahar yang sempurna. Wa fi lafdhin laha sadaqu mithliha, atau dia mendapatkan mahar yang yakni sodak misal, mendapatkan mahar misal. Pernah mendengar enggak mahar misal? Ya mungkin. Nah,
yakni di mana ketika seorang suami dia menikahi istrinya atau seorang laki-laki dia menikahi seorang wanita kemudian belum menyebutkan maharnya dan suaminya tersebut keburu meninggal, maka bagaimana maharnya? Maka maharnya disebut oleh para ulama dia diberikan dengan shadaqul misl, dengan mahar misl, yakni mahar yang biasa yang ditentukan oleh al-hakim ya dengan memberikan mahar tersebut dengan diserupakan atau disamakan dengan karib kerabat yang kurang lebih sama statusnya dengan wanita tersebut. Apakah itu ibunya, atau kholaknya, atau bibinya, ataupun saudarinya. Ya sama dalam hal hartanya, ataupun dalam hal kebagusan kecantikannya, ataupun dalam hal adabnya, ya misalnya, ataupun dalam hal apakah dia perawan atau janda. Biasanya berapa mahar yang diberikan kepada ibunya ataupun bibinya perempuan tersebut ataupun saudari-saudarinya. Ini ditentukan oleh al-hakim. Manakala tidak ada karib kerabatnya, ya barakallahu fikum, maka mahar wanita tersebut disamakan dengan mahar kebiasaan atau keumuman dari wanita di negerinya ataupun di masyarakatnya atau di kampungnya. Ini namanya mahar besar. Nah, wala aqta wala sabata, tidak ditambah, tidak dikurangi dan tidak ditambah. Tidak dikurangi dan tidak ditambah. Wa 'alaihal 'iddah, dan wajib baginya untuk beriddah, menjalani masa iddah, yakni dengan beriddah, berkabung ya dengan meninggalnya suami tersebut. Walaha al-mirath, dan dia juga mendapatkan warisan. Mendapatkan warisan. Nah, faqama Ma'qil bin Yasar al-Asja'i faqala, maka berdirilah Ma'qil bin Yasar. Disebutkan dalam catatan kaki qala al-Walid hafizahullah fi ta'liqihi 'ala Ibnu Katsir sawabuhu Ibnu Sinan kama fi Tuhfatul Ashraf. Yang betul bukan Ma'qil bin Yasar tetapi Ibnu Sinan. Ibnu Sinan namanya adalah Ma'qil juga. Ma'qil bin Sinan, bukan Ma'qil bin Yasar. Nah, faqala sami'tu Rasulullah alaihi wasallam qadhihi fi buru' binti Wasif fa fariha Abdullah bidzalik farahan shadidan. Maka berjilah Ma'qil bin Yasar atau Ma'qil bin Sinan. Ma'qil bin Sinan yang betul, aku mendengar Rasulullah alaihi wasallam menetapkan seperti apa yang kau tetapkan kepada Buru' binti Wasif, kepada Buru' pakai ain, bukan pakai kaf. Kepada Buru' binti Wasif, maka Abdullah bin Mas'ud gembira, ya dengan kegembiraan yang sangat gembira ketika pendapatnya, beristihadnya benar sesuai dengan apa yang diputuskan oleh Rasulullah alaihi wasallam. Nah, yang terakhir sedikit, wala yakhruju min dzalika ila al-mutawaffa 'anha zawjuha wa hiya hamilun fa inna 'iddataha awatil hamli walau lam tamkut ba'dahu siwa lahdatin li'umumi qoulihi ta'ala wa ulatul ahmali ajalahunna ayyadhana hamlahun. Dan tidak keluar dari batasan itu, ini siapapun wanita tersebut, baik yang masih perawan ataupun sudah menjadi janda, ya, untuk dia beriddah selama 4 bulan 10 hari, kecuali seorang istri yang dia dalam keadaan hamil. Seorang istri yang dalam keadaan hamil. Jadi ketika suaminya meninggal, istrinya dalam keadaan hamil, maka iddahnya biwad'il hamli, yakni selama atau sampai dia melahirkan. Ya, meskipun tidak berselang lama, ya setelah suaminya meninggal, ya selang berapa menit atau selang berapa hari, kemudian dia melahirkan, ya maka itulah akhir dari masa iddahnya. Li'umumi qoulihi ta'ala, berdasarkan keumuman firman Allah, wa ulatil ahmal ajaluhunna ayyadhana hamlahun. Wanita-wanita yang hamil, maka masa iddah mereka sampai mereka melahirkan. Nah, karena di antara hikmah
masa iddah ataupun iddah yang selama 4 bulan 10 hari karena dia khawatirkan seorang istri atau seorang wanita dia hamil. Dia belum jelas kehamilannya. Sehingga membutuhkan waktu 4 bulan untuk membuktikan kehamilannya sampai janinnya itu bergerak dan ditiupkan ruh padanya. Ya, adapun seorang wanita yang dia sudah hamil dan sampai melahirkan maka tidak ada keraguan lagi ya bagi wanita tersebut. Ini di antara hikmahnya. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah taala kita lanjutkan pada pertemuan mendatang. Wallahu a'lam bishawab. Subhanaka bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu barakallahu fikum.